Selamat datang untuk kita semua, kembali lagi dalam statistika inferensi. Kali ini kita bahas uji chi-square untuk independensi, homogenitas, dan proporsi yang lebih dari dua populasi. Nah, kembali untuk recall yang di video sebelumnya ya, bahwa uji proporsi bisa juga menggunakan uji Z atau binomial. Untuk satu proporsi, Z digunakan kalau sampelnya besar dan binomial digunakan kalau sampelnya kecil atau lebih kecil daripada 20. Ya, lebih kecil sama dengan 20 masih pakai binomial untuk uji proporsi. Oke, nah untuk strateginya ya diingat lagi ya bahwa untuk lebih dari dua populasi, proporsi ujinya sama dengan uji distribusi, independensi maupun homogenitas menggunakan uji chi-square. Ini kegunaan uji chi-square yang 4, yaitu bisa untuk distribusi, independensi, homogenitas, dan proporsi. Syaratnya silahkan di-recall lagi. Dan tidak boleh nilai EI-nya ada yang kurang dari 1 maupun 20%-nya tidak boleh yang kurang dari 5. Menghitungnya seperti ini, kalau cuma 2 kali 2 tabelnya, maka menggunakan koreksi Yates. Nah, masuk ke dalam bab pengujian independensi atau uji kebebasan. Uji kebebasan ini digunakan untuk menguji apakah dua variabel yang merupakan data kategorik merupakan variabel yang saling bebas atau tidak, di mana variabel pertama adalah ada di baris dan variabel kedua ada di kolom atau sebaliknya. Langkah pengujian masih sama, pakai 6 langkah. Tentukan H0, H1, alfa, daerah kritis, statistik uji dan nilainya, keputusannya, dan buatlah tabel amatan untuk memudahkan dalam menghitung chi-square. Di sini berbeda dengan uji distribusi bahwa derajat bebasnya adalah baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Contoh, sebuah perusahaan ingin mengeluarkan produk baru. Sebelumnya dilakukan survei kepada masyarakat kelas rendah atau R, menengah atau M, dan berada atau B. Untuk menentukan target penjualan, ada 1.000 orang yang disurvei. Ternyata yang pendapatannya rendah dan setuju untuk menerima produk tersebut ada 182. Yang pendapatannya menengah dan setuju ada 313, yang tidak setuju ada 138, dan yang berada ada 203 yang menerima dan 110 yang menolak. Maka sebelumnya sampelnya adalah ada 336 dari income rendah, 351 dari income menengah, dan 313 dari income yang berada. Oke, nah dari sini kita harus menghitung ekspektasinya, yaitu dari jumlah kolom dikali jumlah baris dibagi banyaknya sampel. Untuk EI 11 ya, atau pendapatan rendah dan setuju, maka 336 dikali 598 dibagi 1000. Dan untuk menghitung derajat bebas atau V, yaitu barisnya ada 2 ya, setuju atau menolak, kolomnya ada 3, rendah, menengah, dan berada, sehingga derajat bebasnya 2-1 dikali 3-1 atau sama dengan 1 kali 2. Nah, untuk menghitung chi-square berarti kita harus menghitung E untuk semua ini ya, semua sheet yang ada di situ ya. Jadi untuk menengah setuju, expected value-nya adalah 209,9. Untuk berada 187,2 dari mana? 313 dikali 598 bagi 1000. Oke, nah setelah dapat EI ya, maka 182 dikurangi EI-nya dikuadratkan dibagi EI-nya, ditambah 313 dikurangi EI-nya dibagi EI-nya sampai dengan 6 kali ya, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3, menghasilkan nilai 7,85. Nah, p-value-nya bisa kalian hitung dengan Excel ya, kemarin pakai GDIS
ya, buka kurung 7,85 dan derajat bebasnya adalah 2. Oke, nah untuk langkah pengujiannya H0-nya adalah konsumen ya, tentang pendapatnya tentang produk baru tersebut dan tingkat pendapatannya adalah bebas. Jadi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dalam menerima atau menolak produknya. H1-nya tidak bebas, berarti ada kecenderungan untuk tingkat pendapatan tertentu menerima atau menolak produk tersebut. Ya, ini tadi yang sudah dihitung, kita bandingkan dengan nilai tabel. Ya, kita cari yang alfanya 0,05 derajat bebas 2. Ternyata di situ nilainya 5,991. Chi-square hitung lebih besar daripada tabel, berarti tolak H0, artinya pendapat konsumen mengenai pembuatan produk baru tersebut, ya, setuju atau menolak, itu tidak bebas dengan tingkat pendapatannya, gitu ya. Nah, untuk uji pendensi yang hanya 2x2, kita harus menggunakan koreksi Yates, di mana mutlak dari OI min EI-nya dikurangi setengah sebelum dikuadratkan. Mengenai uji kehomogenan, ya, digunakan untuk menguji antar kategori homogen atau tidak. Langkah pengujiannya sama, ya, nilai kritisnya juga sama. Nah, ini contohnya, ya, sampel acak 1000 pemilih dijadikan sampel 200 dari Partai Demokrat, 150 dari Republik, dan 150 dari Partai Independen. Nah, digunakan untuk apa? Apakah dia menerima, menolak, atau ragu-ragu terhadap hukum aborsi, ya, di sini. Nah, ternyata hasilnya seperti itu surveinya. 82 orang dari Partai Demokrat setuju, 70 dari Republik setuju, 62 dari Independen setuju. Lainnya seperti pada tabel. Nah, pastinya kita harus mencari EI-nya masing-masing, yaitu E untuk Demokrat dan setuju adalah 214, ya. Barisnya jumlahnya 214, kolomnya kali 200 dibagi seluruhnya ada 500. Oke, ini tadi bukan 1000 pemilih ya, 500 pemilih. Oke, kemudian EI-nya sudah kita hitung semua, kita bisa menghitung Chi-square-nya dengan OI 82 min 85,6 dikuadratkan dibagi 85,6 dan untuk seluruh kotak yang ada di dalam tabel itu. Ya, hasilnya Chi-square-nya 1,53. Derajat bebasnya berapa? Barisnya ada 3. Kolomnya ada 3, berarti 3 min 1 kali 3 min 1 sama dengan 4. Ya, H0-nya pendapat pemilih mengenai undang-undang pengguguran kandungan adalah homogen antar partai. Pendapat pemilih mengenai pengguguran kandungan heterogen atau berbeda antar partai. Uji independensinya, ya, Chi-square-nya tadi 1,53, kita lihat di tabel 9,488. Berarti keputusannya adalah terima H0. Kenapa? Karena Chi-square hitung lebih kecil daripada Chi-square tabel. Artinya pendapat pemilih mengenai pengguguran kandungan, ya, undang-undang aborsi adalah homogen atau sama antar partai. Nah, untuk uji proporsi juga sama, ya. Di sini perbedaannya adalah derajat bebasnya, ya. Oke, derajat bebasnya adalah 2 min 1 karena proporsi kan pasti dibagi 2 kategori, ya. Di sini contohnya cacat dan baik. K min 1, K itu banyaknya yang dibandingkan. Kalau di contoh ini shift-nya dibagi menjadi day, evening, and night. Berarti ada 3 K-nya. Ya, silakan dicoba untuk dikerjakan dan hasilnya nanti kita bahas, ya.